Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah tes dan pengukuran PBSI, Dr. Mary Lapasau MA. Izinkanlah kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Liza Febrianti, Oktoberta Sri Sulastri, dan Leni Rinawati Nainggolan menyampaikan hasil diskusi kami tentang alat penilaian bentuk tes. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi bentuk tes ini, yang pertama adalah bentuk tes, yaitu bentuk tes uraian, subjektif, dan bentuk tes objektif. Yang kedua adalah macam bentuk tes objektif, tes benar salah, tes pilihan ganda, tes isian, dan tes penjodohan. Yang ketiga adalah bentuk tes uraian objektif, tes benar salah, tes pilihan ganda, tes isian, dan tes penjodohan. Dan yang keempat adalah tes lisan dan kinerja, tes lisan, tes kinerja. Yang pertama adalah bentuk tes uraian. Bentuk tes uraian atau tes esai adalah suatu bentuk pertanyaan yang menunjuk jawaban peserta didik dalam bentuk uraian dengan menggunakan bahasa sendiri. Dalam bentuk tes uraian itu, peserta didik dituntut berpikir tentang dan mempergunakan apa yang diketahui yang berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab. Bentuk tes uraian memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyusun dan mengemukakan jawabannya sendiri dalam lingkup secara relatif dibatasi. Menurut Tuchman tahun 1975 pada halaman 111. Itulah tes uraian disebut dengan tes subjektif. Walaupun penamaan itu juga dikaitkan dengan kegiatan penilaian yang juga bersifat subjektif. Kelebihan dan kelemahan pada tes uraian. Kelebihan bentuk tes uraian terdiri dari 1. Tes uraian tepat untuk menilai proses berpikir yang melibatkan aktivitas kognitif tingkat tinggi dan tidak semata-mata hanya mengingat dan memahami fakta dan konsep saja. Yang kedua, tes uraian memaksa peserta didik untuk mengemukakan jawabannya ke dalam bahasa yang runtut sesuai dengan gayanya sendiri. Keruntutan bahasa ini penting karena hal itu akan mencerminkan kualitas cara berpikir peserta didik. Yang ketiga, tes uraian memaksa peserta didik untuk mempergunakan pikirannya sendiri dan kurang memberikan kesempatan untuk bersikap untung-untungan. Dan yang keempat, bentuk tes uraian mudah disusun, maka tidak banyak menghabiskan waktu. Oleh karena itu, guru yang sudah tidak lagi mempunyai banyak waktu dan dapat memilih bentuk tes uraian ini. Berikutnya adalah kelemahan bentuk tes uraian. 1. Kadar validitas dan reliabilitas bentuk tes uraian rendah, dan inilah yang menurut Abel pada tahun 1979, halaman 98, merupakan kelemahan yang pokok. Yang kedua, akibat terbatasnya bahan yang diteskan dapat terjadi hal-hal yang juga bersifat kebetulan. Seorang anak didik yang sebenarnya tergolong berkompeten mungkin mengalami kegagalan karena bahan yang diteskan kebetulan yang kurang dikuasainya. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan terhadap jawaban peserta didik tidak mudah ditentukan standarnya. Tiap butir tes uraian tentunya tidak sama persis bobotnya, sehingga skor terhadapnya harus juga tidak sama. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa pekerjaan peserta didik relatif lama. Apalagi jika jumlah peserta didik cukup besar, sehingga terasa kurang efisien. Padahal mengoreksi pekerjaan peserta didik yang berupa uraian tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah penggunaan tes uraian. 1. Jumlah peserta didik yang akan dites relatif kecil dan alat tes itu sendiri tidak akan dipergunakan lagi. Yang kedua, kita bermaksud memberanikan peserta didik untuk mengemukakan kemampuannya berpikir dalam tingkat kognitif yang tinggi dalam bentuk ekspresi tulis. Dan yang ketiga, kita lebih bermaksud untuk menilai proses berpikir peserta didik daripada hasil pemikirannya itu sendiri.
Jadi yang diutamakan adalah penalaran, kejelasan, dan keruntukan cara berpikirnya. Yang keempat, kita yakin pada kemampuan sendiri dan berlaku konsistensi dan objektif untuk bertindak sebagai pembaca yang kritis, bukan sebagai penulis yang membayangkan jawaban seperti dalam menyusun tes objektif. Yang kelima, kita tahu pasti bahwa kita mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa pekerjaan peserta didik. Berikutnya adalah usaha untuk mengurangi kelemahan tes tersebut atau tes uraian. Yang pertama, indikator dan bahan ajar yang dipilih untuk diteskan hendaknya berupa bahan utama yang dapat mewakili indikator dan bahan ajar lain yang tidak diteskan yang dapat mewakili kompetensi dasar yang diukur capaiannya. Yang kedua, pertanyaan hendaknya yang menuntut jawaban tertentu, artinya suatu jawaban dapat dinilai lebih tepat daripada jawaban yang lain. Dan yang ketiga, sebelum dilakukan penilaian, hendaklah disusun terlebih dahulu kriteria tertentu yang dijadikan pedoman. Selanjutnya adalah bentuk tes objektif. Bentuk tes objektif juga disebut sebagai tes jawaban singkat atau short answer test. Sesuai dengan namanya, tes jawaban singkat menuntut peserta didik hanya dengan memberikan jawaban singkat, bahkan hanya dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif jawaban yang telah disediakan. Misalnya dengan memberikan tanda silang, melingkari, menghitamkan opsi jawaban yang dipilih. Sebagai alat pengukur hasil belajar, peserta didik tes objektif mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun kelebihan dan kelemahan bentuk tes objektif. Kelebihan tes objektif, yang pertama, bentuk tes objektif memungkinkan kita mengambil indikator dan bahan yang akan diteskan secara lebih menyeluruh daripada tes uraian. Yang kedua, bentuk tes objektif hanya memungkinkan adanya satu jawaban yang benar. Hal itu akan menimbulkan adanya sifat objektivitas bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan dan guru atau korektor yang memeriksa pekerjaan peserta didik. Dan yang ketiga, bentuk tes objektif sangat mudah dikoreksi karena tinggal mencocokkan saja jawaban peserta didik dengan kunci jawaban yang telah dipersiapkan. Dan yang keempat, hasil pekerjaan bentuk tes objektif dapat dikoreksi secara cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. Adapun kelemahan dari tes objektif tersebut, yang pertama adalah penyusunan bentuk tes objektif membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, di samping membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kemampuan khusus dari pihak guru. Yang kedua, ada kecenderungan guru yang menekankan perhatiannya pada indikator-indikator dan atau bahan ajar tertentu saja hingga tes tidak komprehensif. Dan yang ketiga, pihak peserta didik yang mengerjakan tes memungkinkan sesekali melakukan hal-hal yang bersifat untung-untungan. Dan yang keempat, bentuk tes objektif ini biasanya panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk pengadaannya. Usaha mengurangi kelemahan bentuk tes objektif. Yang pertama, penyusunan butir-butir soal bentuk tes objektif hendaknya mendasarkan diri pada kisi-kisi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, kesulitan penyusunan tes objektif antara lain dapat diatasi dengan berlatih secara berkesinambungan, mempelajari bentuk tes objektif susunan orang lain yang baik dan lain-lain. Bahkan harus memahami kompetensi dasar dan indikator serta menguasai bahan ajar yang lain. Yang ketiga, kemungkinan adanya peserta didik yang bersikap untung-untungan atau bekerja sama dapat diatasi dengan mengenakan rumus tebakan dalam penyekoran hasil pekerjaan peserta didik, pengawasan yang ketat ketika pelaksanaan ujian. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam pengadaan tes objektif. Mengingat bahwa bentuk tes uraian maupun bentuk tes objektif ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, kiranya akan lebih bijaksana jika kita menerapkan keduanya bersamaan waktu misalnya. Tes uraian dilakukan dalam tes-tes formatif dan pertimbangan bahwa waktu lebih longgar dan cakupan bahan ajar belum terlalu luas, sedangkan tes objektif dilakukan pada tes sumatif. Selanjutnya adalah macam bentuk tes objektif. Jenis tes objektif yang banyak dipergunakan orang adalah tes jawaban benar salah atau true false, pilihan ganda atau multi choice, isian atau communication, dan perjodohan atau matching. 1. Tes benar dan salah. Tes benar salah adalah bentuk tes
yang terdiri dari sebuah pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan, benar atau salah. Adapun beberapa pertimbangan tentang dipergunakannya tes bentuk benar salah sebagai alat ukur hasil belajar peserta didik. Pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud mendasar diri pada alasan-alasan bahwa 1. Pencapaian hasil belajar yang esensial adalah penguasaan pengetahuan verbal. Yang kedua, semua pengetahuan verbal dapat diekspresikan dalam bentuk proposisi. Dan yang ketiga, proposisi adalah sebentuk pernyataan atau kalimat. Dan yang keempat, pengetahuan peserta didik dalam suatu bidang dapat diukur dengan kemampuannya menilai proposisi yang berkaitan dengan bidang yang bersangkutan. Contoh, benar atau salah? Bahasa Indonesia termasuk rumpun Austronosia. Contoh yang kedua, benar atau salah? W.S. Rendra dikenal sebagai seorang penyair dan dramawan yang kritis dan suka mengkritik berbagai penyimpangan terhadap kebenaran. Kelebihan dan kelemahan penggunaan tes benar salah. Kelebihannya, 1. Berhubung pertanyaan singkat, tes benar salah dapat mencangkup. 2. Penyusunan tes benar salah mudah dilaksanakan. 3. Peserta didik dengan cepat dapat memahami petunjuk pengerjaan sosial. Yang keempat, guru dapat memeriksa pekerjaan peserta didik dengan cepat. Kelemahannya, 1. Pernyataan yang kurang tepat akan membingungkan peserta didik. Yang kedua, jawaban yang benar atau salah kadang-kadang mudah ditebak. Dan ketiga, kemungkinan adanya peserta didik yang bersikap untung-untungan cukup besar. Dan yang keempat, penyusunan butir soal yang mengukur kompetensi berpikir proses dan jenjang tinggi tidak mudah dilakukan. Selanjutnya adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan suatu bentuk tes yang paling banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, tes pilihan ganda ini tidak berbeda dengan tes benar salah. Tes pilihan ganda juga memberikan pernyataan benar dan salah. Pada setiap alternatif jawaban, hanya yang salah lebih dari sebuah. Tes pilihan ganda terdiri dari sebuah pernyataan atau kalimat atau stem yang belum lengkap, kemudian diikuti oleh sejumlah pernyataan atau bentuk yang dapat melengkapinya. Dari sejumlah pelengkap tersebut, hanya sebuah yang tepat, sedangkan yang lainnya hanya merupakan pengecoh atau jawaban yang salah. Contoh, Buyung, Wang Kato, dan Pak Haji adalah para pelaku dalam novel A. Mau dan Cinta, B. Harimau-Harimau, C. Pada Sebuah Kapal, D. Tanah Gersang. Kelebihan dan kelemahan bentuk tes pilihan ganda. Bentuk tes pilihan ganda tepat sekali untuk mengukur hasil belajar dalam kompetensi berpikir jenjang sederhana seperti ingatan, pemahaman, dan penerapan. Untuk mengukur jenjang berpikir yang lebih kompleks, bukannya tidak bisa dilakukan. Hanya hal itu tidak mudah disusun butir-butir tesnya dalam bentuk pilihan ganda. Barangkali hal inilah yang perlu dipertegas lagi tentang kelemahan tes pilihan ganda. Namun selain itu, sebenarnya tes bentuk apapun yang diutamakan harus secara tepat mengukur kompetensi dasar dan indikator hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah tes isian. Tes isian melengkapi atau menyempurnakan merupakan suatu bentuk tes objektif yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang sengaja dihilangkan. Sebagian unsurnya atau yang sengaja dibuat tidak lengkap. Unsur yang dihilangkan atau belum ada itu merupakan hal yang penting pada peserta didik. Untuk mengerjakan bentuk soal tersebut, peserta didik harus mengisi bentuk kata atau pernyataan tertentu yang tepat. Berbeda halnya dengan kedua bentuk tes objektif. Dalam tes isian, peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri isi jawaban yang benar karena belum disediakan dalam tes. Untuk menghindari jawaban peserta didik bisa bervariasi, sebaiknya dibuat pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah pasti. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan butir-butir soal ini relatif lebih panjang daripada kedua bentuk tes objektif. Contoh, sebuah alinea yang dimulai dengan paparan gagasan dan diikuti gagasan penjelasan disebut alinea. Yang keempat adalah tes penjodohan.
Dalam bentuk tes penjodohan, peserta didik dituntut untuk menjodohkan, mencocokkan, menyesuaikan, atau menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Pernyataan biasanya diletakkan dalam dua lajur kiri dan lajur kanan. Lajur kiri berupa pernyataan pokok atau stem atau pertanyaan, sedangkan lajur kanan merupakan jawaban atas pertanyaan di lajur kiri. Dalam tes perjodohan, semua alternatif jawaban telah disediakan walaupun disusun secara acak dan peserta didik tinggal memilih atau menjodohkan jawaban-jawaban yang sesuai. Jumlah alternatif pertanyaan di lajur kanan dapat sama dengan jumlah pernyataan di lajur kiri atau lebih. Yang ketiga, bentuk tes uraian objektif. Bentuk tes uraian objektif merupakan perpaduan antara tes uraian dan objektif. Tes ini juga mengukur kompetensi berpikir proses dan jenjang berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis sampai evaluasi dan mengomunikasikan. Namun dilihat dari substansi jawaban, permasalahan yang harus diungkapkan oleh peserta didik sudah pasti, artinya hal substansi itulah yang merupakan jawaban benar yang dikehendaki. Sedangkan substansinya yang lain salah. Singkatnya, kalau pertanyaan itu dijawab dengan hal lain bukan yang itu, maka jawaban itu salah. Pertanyaan yang bentuknya ini biasanya berkaitan dengan rumus, prosedur, atau langkah tertentu yang kesemuanya substansial sudah pasti. Yang terakhir atau yang keempat, tes lisan dan kinerja. Dilihat dari respon peserta didik dapat juga berupa tes lisan dan tes perbuatan. Tes lisan dipertentangkan dengan tes tertulis, sedangkan tes perbuatan dengan tes verbal. Kedua jenis tes tersebut banyak juga dipergunakan untuk mengukur kompetensi hasil belajar berbahasa dan bersastra. Tes lisan. Tes lisan adalah tes yang perintah, pertanyaan, dan jawabannya dilakukan secara lisan. Tes lisan juga dapat mengukur kompetensi berpikir proses kognitif tingkat tinggi, walaupun yang lebih banyak biasanya mengukur kemampuan hafalan dan pemahaman. Tes lisan dapat dibedakan ke dalam tes lisan di kelas dan tes lisan ujian lisan. Tes lisan di kelas dimaksudkan sebagai tes yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Sedangkan ujian lisan dimaksudkan sebagai ujian yang sengaja dirancang untuk mengukur kompetensi dasar dan indikator-indikator hasil pembelajaran, namun dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Walaupun dilakukan secara lisan, pertanyaan-pertanyaan harus dijawab, haruslah ditulis hingga semua terencana dengan baik. Berikutnya adalah tes kinerja. Tes kinerja, unjuk kerja, perbuatan, atau performansi. Tidak berbeda dengan pengertiannya dengan tes psikomotorik. Tes kinerja adalah tes atau tugas yang menuntut pelibatan aktivitas motorik dalam responnya. Untuk mata pelajaran tertentu banyak melibatkan aktivitas fisik, seperti olahraga, teknik, seni tari, seni musik, kinerja yang dimaksud lebih konkret dan jelas dapat diindra. Tes kinerja dapat disamakan dengan tes praktik. Praktik melakukan suatu aktivitas sebagai bukti capaian hasil belajar. Tes kinerja atau tugas-tugas berunjuk kerja memakai saluran lisan, misalnya wawancara, menceritakan kembali wacana yang didengar atau dibaca, berbagai jenis membaca bersuara seperti membaca nyaring, membaca indah, membaca puisi cerpen, drama, deklamasi, dan lain-lain. Di pihak lain, tes atau tugas-tugas kinerja tertulis antara menuliskan kembali wacana yang didengar atau dibaca, menganalisis tes kesusastraan, menulis bermacam surat, dan membuat karya ilmiah, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 4 tentang penilaian bentuk tes. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan, menanggapi, dan memberi saran, kami persilahkan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.